Tahanan ini akan dipenggal. Lalu tiba-tiba istrinya datang untuk melindunginya. Jika aku tidak bisa menyelamatkanmu, aku akan rela mati bersamamu. Setelah itu, saudaranya juga lari ke sini. Katanya jika hakim tidak mengampuni dosa saudaranya, dia juga rela mati bersama pasangan mereka. Sang istri ditekan begitu kuat oleh kedua pria ini sehingga dia tidak bisa bernapas. Tapi hakim tidak peduli sama sekali. Kalau gitu, maka saya akan memenuhi keinginan kalian. Setelah mengatakan itu, dia memberi perintah untuk memenggal kepala mereka semua. Satu tebasan membunuh 3 orang. Tolong tunggu sebentar. Kau udah menyesalinya, kan? Bukan, hanya posisinya belum tepat. Ye Yun Zhao, bisakah kau meluruskan punggungmu sedikit? Setelah mereka bertiga menyesuaikan postur tubuh mereka, pastikan proses pemenggalan kepala tidak terjadi masalah. Lalu tiba-tiba Yun Zhao mengatakan wasiatnya. Walaupun tidak mungkin lahir pada hari, bulan, dan tahun yang sama, tapi rela mati bersama. Ke sisi lain dunia dan kita selalu menjadi saudara. Namun ketika Algojo hendak bertindak, tiba-tiba seorang gadis muncul di langit. Siapa yang berani menggertak adikku? Ternyata sang istri ini adalah adiknya. Dia dengan cepat menarik keluar Yun Zhao. Pria dan wanita tidak boleh memiliki kontak dekat. Tolong jauhi adikku. Lalu dia berbaring untuk melindungi adiknya. Ingin mati bersama mereka berdua. Ayo kita bersama. Apa kamu masih berdiri di sana? Tapi, kalau aku memanjat tubuhmu, maka itu sangat tidak diperbolehkan. Cepatlah. Untuk memenuhi permintaan kakak perempuan ini, dia harus berbaring di tubuhnya. Hakim langsung terkejut. Hanya karena untuk menyelamatkan orang berdosa, begitu banyak orang mengorbankan nyawanya. Potong kepalaku cepat. Aku tidak takut apapun. Apakah ada orang lain lagi? Jika ada, cepatlah ke sini agar saya bisa memenggal kepala semuanya. Tolong tunggu sebentar. Tiba-tiba seorang pria ingin datang ke sini dan mau menyelamatkan tahanan itu. Hakim berusia 30 tahun ini dan belum pernah melihat kasus seperti ini. Jika itu aku akan memenggal kepala semua orang satu persatu. Dan akibatnya, dia memerintahkan semua orang untuk dipenggal. Kak, aku sudah tiba. Bao Er melihat kakak perempuannya tidur di ranjang yang sama dengan suaminya yang baru nikah. Pada saat yang mengerikan itu, hatinya seperti setengah mati. Untuk sesaat dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Menangis keras dan lari. He Lanru melihat adegan ini. Mencoba memasang wajah yang menyedihkan. Tujuannya agar Huang Taizi bersimpati padanya. Melihat bahwa Huang Taizi telah benar-benar jatuh di sisinya, Hai Lanru telah mencapai tujuannya. Begitu Bao Er kembali ke kamarnya, dia langsung ambruk di tempat tidur. Terus-menerus bertanya-tanya mengapa. Sejujurnya dia tidak bisa kenapa kakaknya adalah Hai Lanru bisa berbohong padanya seperti itu. Diam-diam naik ke tempat tidur Huang Taizi. Di sisi ini Zejie setelah mengetahui hal ini, tidak sedikit kejutan. Seperti yang sudah dia ketahui. Akhirnya, ini telah terjadi. Segera saatnya untuk upacara penobatan Hai Lanru. Huang Taizi melihat Hai Lanru datang. Dia langsung keluar untuk menyambutnya secara pribadi. Setelah menstabilkan posisi, dia segera mengumumkan bahwa mulai hari ini, wanita bernama Hai Lanru ini akan resmi menjadi istrinya. Zejie mendengar pengumuman ini dan segera mengangkat anggur untuk memberi selamat padanya. Lalu semua orang melakukan hal yang sama. Bao Er memiliki ekspresi yang sangat sedih saat ini. Mandarin di sini meskipun di permukaan memberi selamat, namun di belakangnya, ada banyak orang yang mengkritik Kaisar. Kaisar Huang Taizi ini benar-benar serakah. Menikah dengan Bao Er masih belum cukup. Sekarang bahkan masih ingin menikah dengan Hai Lanru. Dan orang ini adalah kakak kandung Bao Er. Tapi juga sulit untuk menyalahkannya. Kalau mau disalahkan, hanya bisa salahkan saja Bao Er karena tidak tahu bagaimana memilih suami.
Namun ada fakta yang tak terbantahkan bahwa kehadiran kakak perempuannya menyebabkan Bao Er kehilangan posisinya. Karena dia tidak menginginkan suami dan kakak perempuannya bersama. Bao Er segera menggunakan alasan tidak enak badan dan kembali ke kamarnya. Dia awalnya hanya mau membuat alasan, tapi dia benar-benar sakit. Dokter mendiagnosa dia hamil. Dengan senang hati melaporkan berita ini ke Huang Taizi. Itu membuatnya sangat bahagia pada awalnya. Tapi ketika dokter mengatakan bahwa Bao Er hamil 2 bulan, sikapnya tiba-tiba berubah. Pada saat ini, Zejie segera memutar matanya untuk memberi isyarat kepada dokter. Huang Taizi memerintahkan untuk harus merahasiakan berita bahwa Bao Er hamil. Setelah dia bangun dan dia segera pergi untuk menanyakan, "Mengapa kamu tidak memberitahu aku bahwa kamu sudah hamil?" "Mengapa? Saya anak yang berbakti. Ayah saya baru saja meninggal. Saya harus menunggu 100 hari untuk mengumumkan kabar baik." Pikir Bao Er hanya menghargai keluarga tanpa menghormatinya. Huang Taizi tidak mengatakan apa-apa, tetapi segera berbalik dan pergi. Ini membuat Bao Er sangat sedih. Zejie segera menghiburnya dan berjanji untuk membantunya menjelaskan kepada Huang Taizi. Semua harapan Bao Er ada padanya sekarang, tanpa benar-benar mengetahui bahwa di belakangnya, dialah yang memiliki perasaan persaudaraan yang mendalam untuknya, yang sengaja ingin menimbulkan masalah baginya. Setelah mabuk, Huang Taizi pergi ke kamar Lanru. Katakan padanya bahwa Bao Er hamil 2 bulan. Bao Er segera merasa sangat bingung. Tetapi semuanya terjadi dan tidak dapat diperbaiki lagi. Dia tidak mengerti mengapa Huang Taizi bereaksi seperti itu. Saat ini, Huang Taizi tidak banyak menjelaskan. Tetapi dalam benaknya, hanya ada kebencian. Di sisi ini, Bao Er yang naif masih belum mengetahui bahwa dia diadili oleh kakak perempuannya dan Zejie untuk menjebaknya.